Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how was your life? I hope you are safe and healthy. Today we are going to learn about simple present tense. Are you ready? Let's begin. What is simple present tense? The simple present tense in English is used to describe action that is regular, true, or normal. Miss, apa itu simple present tense? Simple present tense di dalam bahasa Inggris digunakan untuk menjelaskan suatu kegiatan yang kita lakukan secara reguler atau yang kita lakukan secara sehari-hari, true kebenaran atau sebuah fakta, or normal atau kegiatan yang normal yang kita lakukan. Oke, next we discuss about the function of simple present tense. Jadi, Miss, apa sih itu fungsi di dalam simple present tense? So, there are two functions in simple present tense. Nah, sekarang kita bahas tentang function in simple present tense. So, there are two functions in simple present tense. Jadi, ada dua fungsi di dalam simple present tense. The first is general truth. What is general truth? General truth is the fact of something. Jadi yang pertama ada general truth. Apa itu Kak general truth? General truth adalah kalian menyatakan suatu fakta tentang sesuatu. For example, contohnya adalah matahari terbit dari timur. Yang contoh berikutnya adalah 1 tahun ada 12 bulan. Jadi matahari terbit dari timur dan 1 tahun ada 12 bulan merupakan general truth. The second is habitual action. What is habitual action? Habitual is action that you do every day. Jadi habitual action adalah kebiasaan. Habitual action itu adalah keseharian atau kegiatan yang kamu lakukan setiap harinya. Next, we discuss about structure in simple present tense. Berikutnya kita bahas tentang struktur dalam simple present tense. Adik-adik bisa lihat di sebelah kanan kakak, ya, ada subject dan verb. Jadi dalam secara umum, rumus dalam simple present tense adalah subject, verb, plus object or complement. Jadi ada subject yaitu I, we, you, they, he, she, dan it, di mana I adalah saya, you adalah kamu, we adalah kami, they adalah mereka. Sementara he adalah dia laki-laki, she dia perempuan, it merupakan kata ganti untuk benda atau hewan. Berikutnya ada verb. Verb itu yaitu kata kerja. Dan terakhir ada complement atau objek, yaitu complement itu artinya pelengkap atau objek di dalam kalimat tersebut. Adik-adik bisa lihat di sebelah kanan kakak. Untuk subjek I, you, we, dan they, verbnya tidak berubah. Jadi, for example, contohnya kakak buat ada verbnya adalah speak and learn. Ya, jadi kita bisa bilang I speak English at home, I learn English at home. Di mana I adalah subjeknya, speak adalah verbnya, and English at home adalah complementnya. Berikutnya yaitu you speak English at home, you learn English at home. Sama, you adalah subjeknya, speak dan learn adalah verbnya, English at home adalah complementnya. Lalu adik-adik perhatikan untuk subjek he, she, dan it. Verbnya berubah. Ada huruf S terdapat di kata kerjanya, di verbnya. Jadi, in general, secara umum, in the third person, untuk subjek orang ketiga, we add S. Kita menambahkan huruf S. Di mana Kak kita menambahkan huruf S-nya? Kita menambahkan huruf S-nya di verbnya. Perhatikan di sebelah kanan kakak adik-adik. He speaks English at home. He learns English at home. Or she speaks English at home. She learns English at home. Next, we discuss about in positive sentence. Kita bahas dalam kalimat positif.
adik-adik bisa lihat di sebelah kanan kakak. Contohnya adalah she works on her basket after dinner every day. Oke, adik-adik lihat di sebelah kanan kakak ada contoh simple present tense dalam kalimat positif, yaitu she works on her basket after dinner every day, di mana works-nya memakai s karena subjeknya adalah she. Berikutnya, adik-adik bisa lihat di sebelah kanan kakak, di mana bentuk kalimat positif dalam simple present tense, yaitu I work, you work, they work, we work, and he works, she works, it works. Next, we discuss about, berikutnya kita bahas tentang penggunaan kalimat negatif dalam simple present tense. Adik-adik bisa lihat tabel di sebelah kanan kakak. Untuk kalimat negatif, dia menggunakan dua to be. To be yang pertama adalah do, dan to be yang kedua adalah does. Di mana do ini kita gunakan untuk subjek I, you, we, dan they. Sementara does kita gunakan untuk subjek he, she, dan it. Adik-adik bisa lihat di sebelah kanan kakak ada sebuah tabel yang menunjukkan penggunaan kalimat negatif dalam simple present tense, yaitu I do not work. Do not ini bisa kita persingkat menjadi don't. Ya, I do not work, you do not work, we do not work, they do not work. Nah, berikutnya adik-adik kita bahas tentang kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif diawali dengan does, lalu diikuti dengan subjek, lalu diikuti verb. Contohnya ada di sebelah kanan kakak ini, yaitu does he work as a doctor? Jawabannya bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama, kamu bisa bilang yes, he does. Yang kedua, kamu bisa bilang no, he doesn't. Adik-adik lihat di sebelah kanan kakak terdapat sebuah tabel yang menunjukkan penggunaan kalimat interrogatif dalam simple present tense, yaitu untuk subjek I, you, we, dan they kita menggunakan do, di mana he, she, dan it kita menggunakan does. Contohnya adalah do you work, do they work, does he work, does she work. Nah, adik-adik kakak memiliki beberapa catatan untuk adik-adik tentang verb, yaitu kata kerja. Untuk kata kerja yang diakhiri dengan huruf O, CH, SH, SS, X, atau Z, kita menambahkan IS untuk penggunaan di subjek he, she, dan it. Contohnya yang berakhiran O adalah kata go. Go artinya pergi. Apabila diikuti dengan subjek he, she, dan it, maka berubah menjadi goes. Dan kata yang diakhiri dengan huruf CH, contohnya adalah kata catch. Apabila diikuti dengan subjek he, she, dan it, maka berubah menjadi catch. Dan kata yang diakhiri dengan huruf SH, seperti kata wash, berubah menjadi kata washes. Dan kata kerja yang diakhiri dengan huruf SS, seperti kata kiss, menjadi kisses. Dan kata kerja yang diakhiri dengan huruf X, seperti kata fix, apabila diikuti dengan subjek he, she, dan it, menjadi fixes. Kata kerja yang diakhiri dengan huruf Z, seperti kata buzz, apabila diikuti subjek he, she, dan it, maka adik-adik mendapatkan IS di belakangnya dan berubah menjadi buzzes. Next adalah kata kerja
yang diakhiri dengan huruf konsonan dan diikuti dengan huruf Y. Maka adik-adik mengganti huruf Y-nya dan menambahkan IES, seperti kata Mary menjadi Marys. Lalu ada kata study menjadi studies, ada kata carry menjadi carries, dan kata worry menjadi worries. Lalu kakak mempunyai catatan yang sangat penting untuk adik-adik. For verbs that end in a vowel plus Y, we just add S. Jadi untuk kata kerja yang diakhiri dengan huruf vowel. Apa itu kak huruf vowel? Huruf vokal. Apabila kata kerjanya diakhiri dengan huruf vokal dan diikuti huruf Y, kita hanya menambahkan S saja. Contohnya adalah kata play menjadi plays. Kenapa kak menjadi plays? Karena huruf A adalah huruf vokal dan diikuti dengan huruf Y. Maka kamu hanya menambahkan huruf S saja. Contoh berikutnya adalah kata enjoy, di mana O adalah huruf vokal dan setelah huruf vokal ada huruf Y. Maka kamu hanya menambahkan S saja. Dan terakhir ada say menjadi says. Ingat adik-adik, ketiga catatan penting ini kamu ubah kata kerjanya apabila menggunakan subjek he, she, dan it. Untuk subjek I, we, you, dan they, verbnya tidak berubah. Okay everyone, because time is over, we close our English class for today. And thanks a lot for watching this video. I hope you understand our discussion today. See you at the next meeting.